Pada soal Joko Widodo, apakah Joko Widodo juga bisa mengalami hal yang sama dengan Donald Trump? Saya ingin pastikan apa yang dialami Donald Trump sangat mungkin juga terjadi pada saudara Joko Widodo. Apalagi Joko Widodo pasca lengser berbeda jauh dengan Donald Trump. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, ya ada lagi ya, si Ahmad Hussainuddin lagi ngaur lagi kiri kanan. Mantan Presiden Amerika Serikat bermasalah, Donald Trump di proses hukum. Tetapi dia lagi-lagi cerdas untuk bagaimana mendapatkan simpati ya dari warga Indonesia dan mencoba mengait-ngaitkan antara kejadian di Amerika dengan Donald Trump dengan Pak Jokowi pasca lengsernya, dengan berasumsi ya bahwa tidak mungkin atau besar kemungkinan setelah selesai Pak Jokowi akan juga diseret sama dengan Donald Trump. Apalagi menurut dia Donald Trump ini punya gurita perusahaan di mana-mana, tetapi dia tetap dilakukan. Saya kira ini betul-betul ilmu mengait-ngaitkannya cocologi ini. Ini asli ini, sahabat-sahabat. Asli ilmu cocologi. Jadi kalau percaya ya sudah, percaya juga sama ilmu-ilmu yang mencocok-cocokkan, menyambung-nyambungkan, yang sama posisinya menyambungkan kayu lapu dengan besi tua. Yang tidak akan pernah nyambung seumur hidup. Nah, inilah si Ahmad Hussainuddin. Seperti apa itu si Ahmad Hussainuddin yang ngecernya kiri kanan itu? Mari kita lihat videonya. Walaupun demikian, entah pemimpin atau presiden Amerika dari Partai Republik ataupun Partai Demokrat, dua-duanya adalah tetap saja presiden yang memimpin sebuah negara dengan corak ya, yang mengemban ideologi kapitalisme yang menjadikan imperialisme sebagai ujung tombak interaksinya dengan dunia. Jadi tidak peduli ya, mau Donald Trump, mau dulu ya George Bush, atau yang dulu suka makan nasi goreng misalkan Obama, sama saja, karena pada akhirnya presiden apapun itu akan tunduk pada konstitusi dan ideologi yang diadopsi oleh negaranya. Pemirsa, kita akan kaitkan dengan kepemimpinan saudara Joko Widodo. Apakah saudara Joko Widodo juga akan mengalami hal yang sama dengan apa yang terjadi pada Donald Trump? Saya ingin jelaskan bahwa di dalam sistem hukum, baik itu di Indonesia maupun di dunia, itu selalu tidak bisa lepas dari kekuasaan. Apalagi hukum itu adalah produk politik. Maka siapapun yang memegang kendali kekuasaan, meskipun dia bersalah, dia masih bisa ya menggunakan kekuasaan pengaruhnya untuk tidak untuk kasusnya agar tidak bisa diproses secara hukum. Dan di Indonesia juga itu sering terjadi, misalkan pejabat-pejabat ya, ketika mereka masih punya jabatan itu mereka masih aman, tapi begitu sudah pensiun, baik pejabat di negara maupun pemerintahan ya, juga pejabat-pejabat BUMN itu setelah merasa pensiun semestinya mereka santai di rumah dengan cucu, ternyata mereka akhirnya dikasuskan setelah pensiun. Ketika mereka belum pensiun, ya mereka masih bisa menggunakan wewenangnya untuk bisa mengendalikan kasusnya agar tidak terjadi. Nah, seperti juga Donald Trump saat dia jadi presiden, nggak mungkin kasusnya itu terjadi. Kan kalau kita runut, dia 2016 menjelang pemilu dan saat itu dia memenangkan kontestasi kan, walaupun akhirnya turun di tahap yang kedua, akhirnya dia kalah dengan Joe Biden. Nah, harusnya kan kalau memang hukum itu benar-benar panglima di Amerika, harusnya saat Donald Trump menang dan menjadi presiden karena proses pemilu curang, dia segera diadili. Nah, kembali kepada soal Joko Widodo, apakah Joko Widodo juga bisa mengalami hal yang sama dengan Donald Trump? Saya ingin pastikan apa yang dialami Donald Trump sangat mungkin juga terjadi pada saudara Joko Widodo. Apalagi Joko Widodo pasca lengser berbeda jauh dengan Donald Trump, karena Donald Trump meskipun lengser, dia masih menguasai tahta bisnis yang menggurita. Dia merupakan tokoh parpol yang berpengaruh di Partai Republik. Sementara Joko Widodo
ketika dia lengser, dia tidak punya kerajaan bisnis kuat Donald Trump, dan dia juga tidak punya cantolan partai politik agar dia bisa mendapat perlindungan dari partai. Apalagi selama ini justru Joko Widodo sering berseteru dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Jokowi di endorse dari Solo ke Jakarta oleh PDIP, sampai akhirnya Jokowi bisa menjadi presiden itu karena dicalonkan oleh PDIP. Jadi bisa saja saat ini baik orang yang merasa terzalimi oleh Jokowi atau rival politik yang punya kepentingan berbeda dengan Jokowi saat ini sedang menabung kasus yang dimiliki oleh Joko Widodo, dengan harapan nantinya kalau saudara Joko Widodo sudah tidak berkuasa lagi, maka kasus-kasus yang selama ini banyak terjadi, banyak pelanggaran-pelanggaran hukum, baik itu terkait kriminal biasa termasuk juga korupsi, apakah. Nah, ini tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya si Ahmad Husinuddin bagaimana bacotnya kiri kanan itu. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa ini orang seperti orang yang betul-betul di hatinya itu kotor. Pikirannya itu memang kotor terhadap rejim, kotor terhadap Pak Jokowi. Ini orang, ya seharusnya orang ini tidak tinggal di Indonesia ini. Nah itu, kemudian kita tahu ya si Husinuddin ini, itu yang apa ya, di pikiran dia itu ex HTI yang sudah dibubarkan itu, yang haram hidup di Indonesia itu HTI itu. Nah ini bikin sepertinya hanya sekedar membangun sensasi, membangun bagaimana dia mau diperhatikan, bagaimana dia mau didengar. Siapa kau kan? Nah, orang yang tidak becus seperti ini yang mau dilayani oleh Pak Jokowi itu rugi. Menyeret-nyeret Donald Trump dengan Pak Jokowi hanya karena sekedar mau cari isu. Ya kalau ada masalahnya ya bilang sekarang. Itu baru pejuang. Jangan pejuang kayak hanya sekedar memanfaatkan saja, membangun alibi, propaganda. Dan sampai-sampai masyarakat awam kalau dia dengar itu sekarang kan mau bikin pembenaran. Ini betul-betul orang ini kepalanya ini yang rusak, hatinya yang rusak. Ya, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.